Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman ya mengenai dana bantuan ya, atau bisa kita sebut dengan bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP ya. Kalau dulu bantuan operasional sekolah ya, sekarang menjadi BOSP. Nah, ini tentunya ada informasi ya teman-teman ya terkait di tahun 2025, yang mana di sini sudah ada penetapan terkait dengan daftar nama sekolah ya yang mendapatkan dana BOSP di tahun 2025. Nah, tentunya nanti kita akan bahas teman-teman ya, sekolahnya mana saja sih ya, apakah sekolah Bapak Ibu itu mendapatkan BOSP di tahun 2025 ya apa tidak. Nah, kedua, berapa sih besaran dana BOSP-nya itu per siswanya itu berapa? Ya, mungkin selama ini mungkin ada yang sudah paham ataupun belum. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa cek ya, apakah di tahun 2025 ya dengan 2024 ini ada perbedaan ya terkait dengan besaran dana BOS per siswanya. Nah, ini nanti berlaku teman-teman untuk jenjang PAUD, TK ya, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, paket ya, paket A, paket B, paket C, dan juga PKBM ya atau PKBM. Nanti kita akan bahas di sini. Nah, di sini teman-teman ada surat keputusan ya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini per 27 Desember 2024 ini terkait dengan daftar nama penerima bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP di tahun 2025 ini. Nah, sebelumnya teman-teman kita juga sudah mengabarkan teman-teman ya, ini di tanggal 25 September 2025 kemarin sudah ada informasi terkait dengan penyampaian rincian alokasi dana ya dan calon penerima BOSP di tahun anggaran 2025 ya. Kalau kita lihat teman-teman kemarin di setiap kabupaten ataupun provinsi ya, di jenjang ya, misalkan di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB ya, PAUD, paket A, paket B, paket C ya. Di sini ternyata kalau kita lihat di setiap daerah, kabupaten atau kota ini bisa saja berbeda, bisa juga sama. Ya, misalkan di sini di Aceh Selatan misalkan ya, di sini ada yang berbeda ya, di sini ternyata beda. Ini padahal satu jenjang. Ini SMA pun juga padahal di satu jenjang itu juga beda ya di antar kabupaten kabupaten kota ya, misalkan ada yang sama ada yang tidak, nanti kita akan cek sama-sama teman-teman ya. Terus yang berikutnya teman-teman tentunya ini sudah ada informasi ya dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 8P 2024 ini tentang satuan biaya, terus penerima dana dan besaran alokasi dana bantuan operasional penyelenggara pendidikan. Ini untuk PAUD ya, nanti ada operasional sekolah reguler dan penyelenggara pendidikan kesetaraan ini paket A, paket B, paket C. Nah, di sini nanti tanggalnya di 27 Desember 2024 ya, ini ada di sudah B sekolah teman-teman ya, mulai dari TK, terus ada juga dari SD ya sampai paket A, paket B, paket C dan seterusnya. Nah, di sini sudah ada per sekolahnya ya, terus ada jumlah siswanya, terus per siswanya itu berapa ya, nanti kita akan bahas di video ini. Tentunya nanti teman-teman pengelola ya untuk bantuan operasional bisa mempersiapkan diri lebih baik ya, dan tentunya nanti ada cut off-nya ya, jadi cut off-nya itu berapa. Kalau mungkin siswa sekarang misalkan 1000 ya, oh ternyata kemarin belum ada 1000 atau mungkin lebih dari 1000 lah, itu dapatnya berapa di BOSP tahun 2025 ya, nanti kita akan bahas di video ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk daftar nama sekolah ya penerima bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP di tahun 2025, dan juga berapa sih besarannya untuk per siswanya ya di setiap provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia ya. Ini tentunya untuk di seluruh jenjang ya.
Oke, yang pertama teman-teman sudah seperti yang sudah tak sampaikan tadi ya, mengenai surat edaran ini tentunya teman-teman sudah tahu ya. Nanti mungkin yang belum ngecek atau belum tahu, teman-teman bisa download aja di seperti biasa ya di mastioKDR.com. Nanti teman-teman bisa download terkait dengan surat edaran terkait dengan penyampaian rincian alokasi dana. Ini yang pertama ya. Nah, kemarin seperti yang sudah kita jelaskan teman-teman ya, untuk cut off BOS-nya itu kemarin diambil di Agustus ya. Jadi di Agustus 2024 teman-teman ya, untuk persiapan dana BOS di tahun 2025. Ya, mungkin teman-teman operator tentunya juga sudah paham teman-teman ya terkait dengan cut off untuk BOS di tahun 2025. Oke, yang berikutnya teman-teman, ini kita sebelum membahas mengenai ini ya, mengenai keputusan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini terkait dengan satuan biaya dan juga penerima sekolah penerima bantuan BOSP ya, seperti yang sudah tadi kita singgung. Nah, kita mulai dulu teman-teman, ini mengenai informasi BOSP tahun 2025 ya. Ini disampaikan oleh Dijen Paudi Dasmen, yang mana kemarin tentunya Bapak Ibu juga sudah mengikuti ya terkait dengan poin-poin ya. Nah, ini kemarin sudah ada webinar percepatan perencanaan dan persiapan penyaluran dana BOSP 2025 pada tanggal 23 Desember 2024 lalu. Jadi di tanggal 23 Desember kemarin ada webinar ya yang membahas mengenai percepatan penyaluran dana BOSP di 2025. Nah, di sini jika belum sempat menyaksikan, teman-teman bisa cek kembali ya. Nah, mungkin masih ada kesibukan atau yang lain, teman-teman bisa cek lagi di sini. Nah, di sini teman-teman ada sorotan webinar ya, atau ada highlight-nya ya terkait dengan percepatan perencanaan dan persiapan penyaluran dana BOSP di tahun 2025 ya. Ini kemarin webinar di tanggal 23 Desember 2024. Nah, yang pertama teman-teman informasinya adalah di poin 1 ya. Ini dana BOSP cair lebih awal. Ya, ini tentunya yang sangat diharapkan ya oleh sekolah, karena untuk menunjang proses operasional sekolah. 99% satuan pendidikan siap cair BOSP 2025 di gelombang 1 ya pada minggu pertama bulan Januari 2025 ya. Jadi minggu pertama ya tentunya dimulai ya, kalau tanggal 1 kemarin masih libur ya, berarti mulai tanggal 2 ya. Kalau minggu pertama di 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Berarti nanti direncanakan ya, minggu pertama bulan Januari itu sudah ada pencarian BOSP di gelombang 1 ya. Yang di poin 2, perencanaan penggunaan dana BOSP yang lebih efektif dan efisien ya, telah dilakukan integrasi antara sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD, Kemendagri, dan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau ARKAS Kemendikdasmen. Yang poin 3, penyesuaian satuan biaya majemuk ya, kenaikan satuan biaya majemuk pada wilayah afirmatif untuk menekan ketimpangan biaya pendidikan antar satuan pendidikan dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama. Yang poin 4, perencanaan satuan pendidikan berbasis data ya. Di sini satuan pendidikan didorong untuk melakukan perencanaan pada tahun sebelumnya, memanfaatkan hasil rapor pendidikan ya sebagai dasar perencanaan anggaran. Di poin 5, penggunaan dana BOSP lebih fleksibel teman-teman ya. Jadi pemanfaatan dana BOSP disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing satuan pendidikan. Ini semoga saja teman-teman ya. Jadi kalau kemarin kalau kita lihat kan sudah ada juknisnya ya. Jadi juknisnya untuk saat ini yang untuk tahun 2020 masih tetap menggunakan yang juknis kemarin ya. Di kalau tidak salah di nomor 63 tahun 2024 ya, terkait dengan juknis BOS. Nanti teman-teman bisa cek di mastioKDR.com ya. Nah, sekarang kita akan bahas teman-teman ya untuk ini. Jadi kita akan bahas di sini ya. Nah, di sini ada keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya nomor 8/P/2024 mengenai satuan biaya penerima dana dan besaran alokasi dana bantuan operasional penyelenggaraan di PAUD di Dasmen teman-teman ya. Di sini tahun anggaran 2025. Mungkin nanti yang belum dapat ke surat keputusan ini ya, teman-teman bisa cek aja di halaman kita ya mastioKDR.com. Di sini sudah ada, nanti teman-teman bisa download terkait dengan surat edaran ini ya. Oke, yang pertama teman-teman kita langsung cek saja ya di diktum ke-1 ya, diktum 1. Di sini menetapkan satuan biaya dana bantuan operasional penyelenggara pendidikan untuk anak usia dini reguler, dana bantuan operasional sekolah reguler, dan dana bantuan operasional penyelenggara pendidikan kesetaraan reguler tahun anggaran 2025 yang selanjutnya disebut dengan satuan biaya
sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Yang kedua, menetapkan penerima dana dan pesan alokasi dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan ya untuk PAUD Didasmen yang selanjutnya disebut dengan penerima dana sebagaimana tercantum dalam lampiran 2, 3, 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Berikutnya, satuan biaya sebagian dimaksud pada dihitung ke-1 dihitung berdasarkan ini ya indeks biaya pendidikan di masing-masing daerah. Mungkin nanti antara di jenjang yang sama ya, mungkin nanti di antara kabupaten dan kota mungkin bisa saja berbeda ya di per satu siswanya. Ya ini dikarenakan ini ada perhitungan berdasarkan indeks biaya pendidikan di masing-masing daerah ya. Keempat, penerima dana sebagai dimaksud pada dihitung kedua bertanggung jawab menggunakan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pesan alokasi dana sebagai dimaksud pada dihitung kedua dihitung berdasarkan jumlah peserta didik ini ya. Jadi jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya masing-masing daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti siswanya berapa, misalkan siswanya 100, nanti dikali dengan besaran bosnya berapa. Ya nanti di sini ada contohnya. Nah, kita kasih contoh di sini teman-teman. Ini untuk yang tadi ya, satuan biaya non daerah khusus ya. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Di sini ada di SD, SMP, SMA, SMK, SLB, paket A, B, dan C ya. Nah, di sini misalkan di Aceh Barat misalkan ya. Ini di sekolah dasar ya. Nah, ini ternyata di setiap kabupaten atau kota di sini ternyata untuk SD sudah banyak berbeda. Ini paling besar ya. Ini di Aceh Barat ini besar. Terus nanti ternyata kalau kita lihat di kabupaten lain ini ternyata juga berbeda. Ini sama ya dengan yang SMP ternyata juga berbeda-beda ya sesuai tadi. Jadi ada perhitungan berdasarkan apa tadi indeks. Ini tadi ya ada indeks biaya pendidikan, ya. Terus mungkin yang per sekolahnya ya. Di sini misalkan di Kabupaten Nganjuk teman-teman ya. Nah, ini bisa Nganjuk ya. Di Nganjuk itu misalkan ini ternyata juga banyak beda teman-teman ya. Nah, untuk SD, nah ini Nganjuk sama Pacitan sudah beda. Ini yang paling tinggi adalah di Kabupaten Pamekasan. Ini 1 juta lebih ini untuk persiswanya ya. Terus untuk yang SMK ini lebih banyak lagi teman-teman ya. Nah, kalau SMK di sini di Nganjuk 1.650.000 ya. Ini untuk per siswanya ya, karena ini dalam ribu rupiah ya. Jadi untuk SMK ya, SMK ini per siswanya adalah 1.650.000 ini per siswanya. Jadi nanti kalau kita lihat di lampiran 2, ini sudah per sekolahnya ya. Misalkan di sini TK. Nah, ini di lampiran 2 teman-teman ya. Nah, di sini misalkan Soka TK Bintang Al-Qur'an ya, jumlah siswanya adalah 24 misalkan. Ini dikalikan dengan satuan biayanya untuk yang di kabupaten ini ya. Nah, ini 620.000. Maka dia dapatnya adalah 14 juta ini selama 1 tahun. Ya, ini untuk yang TK. Nah, nanti untuk yang berikutnya di lampiran 3. Nah, ini nanti ada di lampiran 3. Nah, itu nanti tentunya untuk SD ya. Nanti ada juga untuk paket A, ada paket B, paket C, tentunya di setiap daerah juga beda ya terkait dengan satuan biayanya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita cek di lampiran 3. Mana ini filenya terlalu banyak teman-teman ya. Jadi nyarinya agak lama. Ya, kita lihat di lampiran 3. Nah, ini masih TK ya teman-teman ya. TK PAUD ya, kita lihat di lampiran 3. Lampiran 3 mana ini? Nah, ini ya lampiran 3 itu yang sudah di SD ya. Jadi SD misalkan ini ya di lampiran 3. Nah, di sini misalkan SD ya. Misalkan SD Muhammadiyah Meulabuh ini ya. Nah, jumlah siswanya misalkan 30 ya, dikalikan biaya per siswanya ya. Ada 1 juta, ini dapatnya adalah 30 juta ini per 1 tahunnya. Ya, ini misalkan SD ini yang negeri misalkan siswanya 17 ya, kali 1.280 dapatnya 21 juta. Ya. Terus misalkan yang di lampiran 4 nanti teman-teman bisa cek secara mandiri ya. Jadi sekolahnya dapat BOS apa enggak ya. Nanti dapatnya itu berapa nanti bisa cek di sini ya. Nanti ada lampiran 1, 2, 3 dan 4. Nanti teman-teman bisa cek. Ini misalkan yang SMP ya, ini SD ya. Nah, ini kita ketik aja yang SMP ya, teman-teman. Kalau kita cari terlalu lama ya. Jadi karena filenya banyak. Ini masih SD ya. Nanti di sini misalkan SMK ya, di SMA misalnya SMA 2 Logido ya. Di sini siswanya 376,
per siswanya adalah 1.680.000, ini dapatnya 631 juta sekian ya. Kalau yang SMK ini lebih banyak lagi ya. Misalkan di SMKN ya, ternyata di SMKN 6 Buton Tengah ya, siswanya 242, ini per siswanya ternyata 1.790.000, maka dapatnya 433 juta. Itu untuk per tahunnya ya. Terus misalkan untuk yang paket B atau PKBM, misalkan PKBM rembulan ya. Nah, di sini jumlah pesertanya paket A, paket B, paket C, dan ini dikalikan dengan biayanya beda-beda ya di setiap paketnya. Nanti di total besarannya ini 78 juta yang tergantung dari masing-masing paketnya ya. Jadi jumlah siswa dikalikan dengan besaran di alokasi per siswanya. Itu ya teman-teman ya, mengenai informasi BOS terkait dengan daftar nama sekolah dan juga satuan besaran dana BOS per siswanya ya. Mungkin demikian informasinya dapat saya sampaikan teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.